Sekarang akan saya serahkan waktu ke Didi Hartadi Sarwono yang akan menjadi moderator. Menurut Didi sih nggak usah dikenalin, tetapi sedikit aja yang pasti Didi ini cocok banget ya untuk jadi moderator kita karena kripto dan blockchain ini kan terkait dengan perbankan, bukan perbankan sebetulnya ya, tapi monetary, makroekonomi, pengaruhnya ke situ. Dan Didi ini walaupun TI, tapi pasca sarjananya memang bidang moneter dan makroekonomi, dan sudah malang melintang di dunia perbankan sebagai komut baik di Bank Mandiri, BNI, dan masih sebagai pengajar aktif di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia ya, LPPI ya, Didi. Baiklah, silakan Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita malam ini mencoba tadi judul untuk topik hari ini kelihatannya memang rada-rada nakutin sih. Ya, kita belum tahu dengan pasti sebetulnya apa itu kripto, dan ada lagi disambungkan dengan blockchain-nya dan lain sebagainya. Dan saya kira kita akan dapat narasumber yang nanti mumpuni yang akan memberikan pencerahan kepada kita, ya, sehingga kita memahami betul. Karena salah satu dari kita semua pada tahu bahwa dengan kemajuan teknologi yang disebut blockchain itu banyak sekali manfaat yang bisa digunakan. Nah, salah satunya adalah untuk perkembangan kripto, baik namanya cryptocurrency atau crypto aset, ya, itu menggunakan teknologi blockchain. Nah, nanti kedua narasumber akan mencoba untuk memberikan pencerahan kepada kita, karena salah satu keuntungannya adalah bahwa transaksi kripto ini memang sudah menjadi perhatian dunia hingga saat ini, ya, termasuk para investor-investor di dalam negeri untuk mencari keuntungan investasi yang baru. Ya, saya katakan investasi yang baru karena kita tahu banyak investasi khususnya di sektor keuangan yang tradisional, ya, apakah dalam bentuk uang, apakah dalam bentuk saham, apakah dalam bentuk obligasi, belum lagi nanti yang dalam bentuk fisik emas dan lain sebagainya. Nah, dengan kemajuan teknologi yang namanya blockchain ini yang nanti akan diterangkan, itu muncul satu produk baru, produk investasi baru, yang nanti akan bisa kita lihat apakah ini bermanfaat untuk kita, ya, khususnya untuk investasi, ya, karena sesuai dengan namanya, ya, sebagaimana juga dengan investasi yang lain, itu akan melekat risiko. Risiko ini khususnya untuk yang kripto itu sangat tinggi sekali. Nanti kita akan mendengarkan bahwa memang aset kripto yang nanti kita akan ya, paling nggak beberapa rekan kita sudah mulai mencoba untuk menginvest di sini gitu ya. Di satu sisi perkembangannya sangat cepat, tapi di sisi lain itu juga bisa anjlok dengan sangat cepat juga. Nah, pemahaman kita mengenai produk-produk ini akan menjadi manfaat buat kita semua, ya, katakanlah di dalam melakukan investasi. Dan satu hal sebelum nanti kedua narasumber itu memberikan paparannya, ya, saya ingin menyampaikan bahwa saat ini pemerintah itu telah membuat keputusan, ya, untuk menata transaksi kripto sebagai komoditas. Ya, ini juga tolong diingat sebagai komoditas. Nah, oleh karena itu yang menata ini pengelolanya adalah Kementerian Perdagangan dan Bapepti. Ya, itu mereka tengah mempersiapkan satu bursa digital, ya, khusus untuk kripto yang mereka namai sebagai Digital Future Exchange, singkatannya DFX, ya, dengan tujuan tentunya melindungi kepentingan investor dari risiko yang tak terduga, khususnya dari pergerakan aset yang cepat dan sulit diprediksi. Ya, saya ada mengquote ini, ada wakil Menteri Perdagangan, ya, Jerry Sambuaga, mungkin kita tahu semua, ya, itu mengatakan bahwa DFX bursanya tadi itu akan menjadi satu marketplace bagi perdagangan komoditas kripto, ya, di mana para pelaku secara tersistem dan kemudian lebih terorganisasi
sehingga pencatatannya maupun transaksinya dan arus tradingnya itu menjadi lebih sistematis dan diketahui secara lebih transparan oleh publik. Nah, ini penting, oleh itu terjadinya dikelolanya oleh satu bursa ini itu menjadi penting agar kita di dalam berinvestasi menjadi aman, gitu ya. Kita menyebutnya, walaupun dunia sebetulnya di dunia itu menyebutkan bahwa ini sebagai cryptocurrency ya. Di Indonesia kripto ini tidak digunakan sebagai alat pembayaran atau currency ya, tapi hanya diperkenankan sebagai komoditas perdagangan atau aset. Ya, oleh karena itu di Indonesia lebih banyak dikenal sebagai aset kripto, bukan cryptocurrency. Nanti bisa ya suatu-waktu kita juga diskusikan lebih lanjut pemanfaatan blockchain itu. Ya, selain untuk kripto aset, dia juga untuk currency, cryptocurrency, yang sekarang beberapa bank sentral itu sudah, misalnya contohnya beberapa bank sentral mencoba memanfaatkan teknologi ini untuk menciptakan yang namanya central bank digital currency. Nah, ini mungkin tidak akan kita bahas malam ini ya, karena ini suatu hal yang berbeda, bukan untuk investasi, bukan untuk komoditas perdagangan, tapi adalah sebagai alat pembayaran, currency, seperti uang rupiah kita, seperti itu ya. Ada satu hal ini ya, saya ingin menyampaikan dulu sebagai latar belakang ya mengenai risiko ini ya. Saya mengquote ini dari Bank of England ya. Mungkin karena saya mantan central bankers gitu ya. Saya ingin mengquote ini untuk memberikan satu contoh fenomena pertumbuhan aset kripto ya di dunia ini. Itu sudah melebihi yang adanya pertumbuhan, masih ingat kita disebut subprime mortgage. Ya, nah ini aset kripto 5 tahun yang lalu itu kapitalisasi pasarnya hanya sekitar 16 miliar. Sekarang itu telah mencapai 3,2 triliun. Kalau kita bandingkan dengan subprime pada waktu puncaknya itu tahun 2008, itu hanya mencapai 1,2 triliun. Tapi begitu anjloknya subprime mortgage pada waktu itu menyebabkan krisis dunia. Nah, aset kripto di dunia sekarang ini 3 kali lebih besar. Jadi saya ingin membayangkan bahwa ini akan juga dapat menyebabkan risiko yang dapat menimbulkan instabilitas di sektor keuangan ya, karena kita tahu aset kripto ini tidak memiliki nilai instriksi dan memang rentan terhadap koreksi harga. Oleh karena itu saya sebetulnya sangat menyambut baik itu rencana terbentuknya DFX tadi, bursa itu ya, Digital Future Exchange di Indonesia, yang diharapkan dapat memantau, mengadministrasi dan meregulasi sebetulnya transaksi perdagangan kripto di Indonesia. Nah, nanti kedua narasumber ini yang nanti akan saya perkenalkan sebentar lagi akan mau mencoba memberikan pencerahan kepada kita, karena kita tahu bahwa aset kripto itu di dunia ini luar biasa banyaknya sekarang ya. Namun ada hanya beberapa yang diizinkan, dilegalkan untuk beredar di Indonesia dan dikategorikan oleh menjadi beberapa istilahnya token. Nanti kita akan mendengar mengenai itu. Ya, saya sangat mengharapkan ini sudah hadir di antara kita Mbak Tia Gratiana Ningrat ya, yang tadi ya termasuk milenial, itu masih keponakannya Kang Didit ya, yang nanti akan mencoba memberikan pencerahan mengenai kripto dan blockchain ya. Saya cari dulu namanya. Oh, ini apa? Sudah ketemu ya. Mbak Tia, ini pendidikannya di Magister Science Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Indonesia, dan posisinya sekarang adalah Chief Investment Officer di Swadaya ya. Dan sebelum di Swadaya, beliau ini juga founder dan juga bekerja di satu konsultan yang namanya Tofus. Nah, Tofus ini yang banyak bergerak di bidang cryptocurrency maupun blockchain ya. Nanti kita akan dengar presentasi Mbak Tia ini ya.
Mbak Tia ini selain itu juga pernah menjadi investment spesialis di satu perusahaan yang namanya Hara. Jadi beliau ini, Mbak Tia ini meskipun sangat muda, tapi pengalamannya sudah luar biasa, dan saya kira nanti bisa memberikan pencerahan kepada kita bersama. Pelan-pelan aja tapi Mbak Tia ya, ini Anda bicara sama kakek-kakek, sama nenek-nenek gitu ya. Jadi nanti kalau udah kebingungan mereka bisa ngomel-ngomel nggak karuan. Tapi untungnya Mbak Tia ini ditemani oleh rekan kita, Kang Iwan Ponco. Kang Iwan Ponco juga udah tak perlu saya perkenalkan, semua tahu Kang Iwan Ponco, Sipil 73, ya. Beliau juga berkecimpung di bidang keuangan banyak sekali, bahkan pernah menjadi yang terkait dengan katakanlah dengan teknologi komputer, pernah 11 tahun bekerja di IBM, di Jaya IBM, kemudian di Lipo Bank, kemudian bahkan menjadi direktur di Bank Papan Sejahtera waktu itu, kemudian ada PT Dana Reksa, kemudian juga ada direktur utama di Jam Sostek. Nah, jadi pengalaman Kang Iwan ini cukup luar biasa, nanti akan bisa mendampingi Mbak Tia di dalam kita diskusikan bersama. Jadi ini saya ingin juga nanti respon dari teman-teman, ya kita diskusi secara terbuka saja, karena ini betul-betul satu pengetahuan yang baru, ya. Jadi jangan malu-malu bertanya. Siapa tahu nanti kita ingin bisa memanfaatkan untuk melakukan investasi yang katanya cuannya bisa luar biasa sepanjang kita tahu betul bagaimana nanti kita akan menginvest kemana seperti itu. Ya, baik. Nanti kalaupun di tengah diskusi ada yang sudah mau mencoba bertanya, silakan saja di chat box, ya. Tapi saya lebih suka nanti kalau kita langsung berdiskusi langsung, ya kita buka saja nanti acaranya. Saya serahkan terlebih dahulu ke Mbak Tia. Mbak Tia, silakan. Ya. Terima kasih Pak Hartadi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Panggilnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu atau Om Tante nih? Om Tante. Tante aja deh. Mas sama Mbak. Mas sama Mbak. Kan panggil kakak. Asal jangan kakek aja. Iya nih, aduh sangat terhormat nih bisa sharing-sharing tentang blockchain dan juga tentang kripto yang sebenarnya aku pun juga masih belajar, jadi nanti aku bakal sharing-sharing mengenai ini. Apa sih sebenarnya blockchain dan kripto itu sering banget ya kita dengerin gitu ya Om dan Tante. Sebentar ya. Aku saat ini memiliki konsultan, ini brand namanya Topus Labs & Co. Ini adalah konsultan keuangan dan bisnis, lebih ke keberlanjutan juga, sustainability, finance dan lain sebagainya. Sebelum kita ngebahas blockchain dan kripto, kita membahas dulu nih teknologi besarnya blockchain itu tuh sebenarnya itu apa sih? Sebenarnya blockchain itu hanyalah salah satu tipe dari teknologi yang namanya distributed ledger technology. DLT ini apa lagi gitu kan? Jadi biasanya nih kalau misalnya teknologi dulu kita menyimpan data atau mencatat sebuah buku itu pasti disimpannya di satu pusat data aja. Pembukuannya itu tidak terdistribusi. Nah, teknologi baru ini itu bisa melakukan pembukuan yang terdistribusi. Jadi ini itu bisa memproses data-data yang ada banyak nih, mulai dari tiap negara atau provinsi, bahkan individu itu punya kemampuan untuk bisa input data ataupun bisa mentransfer datanya. Nah, dari data itu pun juga bisa itu dengan cryptocurrency, itu dengan uang, itu juga bisa transfer mulai dari tiap cabang-cabang ataupun tiap individu. Dan biasanya kalau misalnya kita ingin transfer, dulunya itu pasti ada mediumnya, ada bank, ataupun institusi yang menyetujui transaksi ini. Nah, dengan distributed ledger technology ini, sebentar. Nah, ini hilang nih intermediarnya. Semua orang tuh punya otoritas. Semuanya orang-orang punya otoritas, punya data masing-masing yang bisa terkoneksi satu sama lain, yang bisa diverifikasi bareng-bareng. Jadi buku besarnya itu tuh dimilikin nggak cuman di satu accountant aja, misalnya kayak gitu. Tapi tiap divisi tuh punya.
dan bisa mengakses satu sama lain. Dan semuanya itu tersimpan dengan kriptografi yang unik. Jadi ada yang namanya teknologi yang bikin semua data itu ada kode-kodenya yang unik lah. Kemudian juga ada timestamp-nya, jadi setiap data yang masuk itu bakal ada tercatat waktunya kapan, disetujui kapan, ditransfer kapan. Yang nanti kalau misalnya udah terrecord itu adalah berdasarkan dari konsensus dari pihak-pihak terkait. Itu terserah dari teknologinya, mau dari mulai komputer kah, orang kah, atau apapun gitu, ataupun secara matematika. Nah, kita masuk ke blockchain. Nah, blockchain itu hanya salah satu tipe dari teknologi tersebut, yaitu seperti distributed ledger technology. Dia punya database bersama, diisi dengan entry-entry data, dikonfirmasi, kemudian dikasih kode, dienkripsi. Tapi setiap entry baru tuh tergantung hubungan dengan pendahulunya. Jadi misalnya nih baru masukin data, saya data KTP, kemudian nanti dari data KTP itu saya masukin mau daftar untuk SIM, itu akan ada rantai-rantainya, ada jaringan-jaringannya, akan ada blok-bloknya. Ini masih punya data saya gitu. Nah, blockchain itu struktur datanya tuh seperti itu. Nah, setiap datanya itu biasanya dulu itu tuh biasanya diverifikasinya oleh private companies, pemerintah atau bank, tapi ini bisa direkonsiliasi dengan komputer-komputer yang banyak banget, yang dapat disebut dengan, kalau misal sering dengar gitu, kalau misal sudah berkecimpung di dunia blockchain, itu dibilangnya miners gitu, itu disebutnya miners. Nah, blok-blok yang itu punya data terstruktur yang unik, yaitu dengan cara setiap kali ada transaksi, itu ada tanda tangan kriptografinya yang disebut dengan hash. Nah, kodenya itu tuh benar-benar beda. Setiap aku masukin entry data, itu ada kodenya lagi. Entry data lagi yang baru, ada kodenya lagi. Dan tapi ini menggunakan struktur data dalam blok-blok gitu. Makanya berbeda dengan distributed ledger technology itu belum tentu juga pakai blockchain. Belum tentu juga dia harus menggunakan struktur data dalam blok. Seperti itu. Nah, kemudian ini kan bisa kita lihat teknologi pembukaan data terbaru nih yang namanya distributed ledger technology, ada yang namanya blockchain, dan juga ada yang non-blockchain distributed ledger technology. Kemudian apa hubungannya sih sama cryptocurrency gitu kan? Nah, ini sebenarnya adalah teknologi di balik dari cryptocurrency, blockchain itu, yang dipakai pada saat pertama kali oleh Bitcoin. Jadi makanya Bitcoin itu cryptocurrency tertua dari tahun 2009, yang pada saat itu aku ngelihat dia jualannya masih di Twitter, belum di bursa. Oleh Anonymous, dia jualan di Twitter, ada linknya, nanti dan harganya itu masih $15 waktu saat itu 1 BTC 2009. Sekarang udah 60 ribuan ya, sekarang udah sangat tinggi ya dari 2009. Nah, kemudian sebenarnya tuh tadi yang udah disebut sama Pak Har tadi, kalau di Indonesia disebutnya crypto aset karena banyak banget nih, nggak semua token ataupun crypto aset itu semuanya cryptocurrency. Cryptocurrency itu seperti mata uang digital, itu bisa digunakan untuk transaksi pembayaran ya dengan menggunakan kriptografi yang mencapai konsensus juga, misalnya seperti Bitcoin tadi ataupun Ethereum. Yang ini adalah yang punya kapitalisasi pasar yang terbesar. Dan juga ada token. Token itu merepresentasi dari aset digital yang tidak memiliki nilai intrinsik, tapi dikaitkan dengan underlying aset apapun itu. Misalnya bisa kepemilikan properti, kepemilikan aset digital, kepemilikan saham juga bisa. Asalkan semua aset yang itu ditokenisasi, berarti begitu. Nah, tapi ada juga nih tipe Ethereum itu juga bisa menjadi wadah untuk menerbitkan token dengan smart contract. Jadi semuanya itu satu kesatuan yang terhubung satu sama lain. Jadi cryptocurrency itu bisa menjadi wadah seperti Ethereum untuk bisa menerbitkan token-token. Jadi token-token yang banyak banget itu banyak juga tuh yang pakai Ethereum. Jadi daripada bikin teknologi blockchain sendiri, capek kan, maksudnya mahal juga, ya udah bikin aja dari Ethereum yang udah jadi gitu. Jadi tinggal caplok aja terus kita bikin tokennya kayak gitu. Setiap ada transaksi dia ada perjanjian yang tidak bisa yang immutable ya, yang nggak bisa dihack dan lain sebagainya gitu. Ibaratnya seperti itu, yang benar-benar perjanjian digital lah, yang terenkripsi, yang unik gitu, yang orang tuh nggak bisa copy.
Itu Ethereum caranya seperti itu. Kemudian, nah token-token itu juga ada lagi nih jenis-jenisnya. Ya kita anggap aja crypto aset itu semuanya token gitu. Jadi kalau misalnya ini cryptocurrency pun disebutnya juga payment token karena dia bisa buat jasa juga. Bisa juga beli jasa VPN, ada juga kemarin juga Elon Musk juga bisa beli Tesla dengan Bitcoin gitu. Makanya dia disebut payment token. Tapi itu nama yang terkenalnya cryptocurrency lah karena dia currency yang terenkripsi. Tapi token juga ada banyak tipe-tipenya, Om Tante. Pertama, itu security token. Itu gunanya tuh ibaratnya kalau misalnya kita mau isuin ekuitas, isuin saham, itu menggunakan teknologi blockchain. Jadi makanya disebut security token. Jadi teknologi blockchain ini bisa menyediakan sistem pemungutan suara bagi tiap pemegang sahamnya itu ataupun security token yang dapat melakukan kontrol perusahaan dalam pengambilan keputusan lumayan major gitu untuk bisa proses pengambilan keputusan. Token ini tuh bisa melakukan pemungutan suara. Sekarang itu berarti kalau kita masuk ke Funworld deh. Jadi utility token itu tuh cuman seperti kupon digital yang dapat digunakan dengan biaya diskon atau akses khusus ke produk layanan yang memang khusus banget nih untuk misalnya masuk ke Funworld. Kalau misalnya kita mau main di Funworld apapun, misalnya kita ada MAP gift voucher. Tapi kan kalau misalnya kita pakai MAP gift voucher kan kita nggak bisa beli di toko lain kan, tapi kita cuma bisa brand-brand yang memang di bawah MAP gift voucher. Ibaratnya seperti itu utility token. Tapi ini juga bisa ditukerin juga gitu. Misalnya kita nggak mau main lagi di Funworld lagi gitu. Ya udah dijual lagi gitu, kita beli lagi, kita jual lagi, dapat lagi nih uang rupiah. Nah, utility token juga bisa kayak gitu, MAP gift voucher juga. Kalau misalnya ada siapa nih yang mau nih MAP gift voucher, kita juga bisa dapat duit rupiah gitu. Nah, utility token tuh seperti itu, tapi terdigitalisasi. Ada lagi nih, nah untuk security token, utility token itu kan bisa diperdagangkan. Ada juga yang tidak bisa diperdagangkan, namanya non-fungible token. Ini nggak bisa dipertukarkan karena ini adalah sebuah kepemilikan aset, misalnya properti, intellectual property, ataupun misalnya digital arts yang benar-benar unik banget. Jadi cuma satu-satunya. Jadi ini menunjukkan pemilikan produk satu-satunya, makanya NFT yang sekarang itu, aku nggak tahu kenapa, itu tuh bisa sampai satu NFT CryptoPunk ada tuh. Itu cuman ini aja, gambar digital aja, gambar icon digital, tapi itu salah satunya itu bisa terjual $500 juta. Aku nggak tahu itu kenapa bisa seperti itu, tapi banyak komen yang bilang ini money laundering lah atau apa gitu, tapi aku nggak akan bahas itu. Tapi ini dunia yang sangat-sangat baru ya, maksudnya hanya cuman icon, tapi ini unik banget gitu. Unik banget, cuma satu-satunya, ini kepemilikan satu-satunya doang nih, kok punya ini cuman aku aja yang punya gitu. Tapi teknologi token ini juga bisa dipakai juga untuk misalnya kita punya mengajukan intellectual property, kemudian nanti ditokenisasi, jadi kodenya unik gitu. Jadi banyak sekali token-token ini tuh fungsinya tuh ada banyak, tidak hanya bisa diperdagangkan, tapi juga bisa untuk menjadi sebuah kepemilikan. Nah, kemudian ini banyak banget kan koin-koinnya tuh, ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Ripple, ada Tether, Dash, Golem, banyak banget nih. Omisego ini dapat dari mana sih? Ini kenapa bisa muncul yang kayak gini-gini gitu kan? Sebenarnya inilah disebut initial coin offering, atau bisa disebut initial token offering, atau disebut securities token offering kalau misalnya memang berbentuk sebuah sekuritas atau kepemilikan. Jadi konsepnya sama gitu ketika misalnya perusahaan ingin IPO, tapi bedanya ini fokusnya ke teknologi gitu, dan teknologinya belum dibangun. Jadi misalnya sebuah perusahaan nih ingin bikin sebuah teknologi, dia ingin menerbitkan, pengen didanain oleh publik dengan cryptocurrency ataupun dengan fiat money. Jadi dia promosiin dulu, dia bikin sebuah prospektusnya, disebut dengan white paper, kemudian ditampilin di website siapa aja timnya, dia juga
teknologinya seperti apa. Kemudian nanti bakal promosi ini ke crypto fund atau investor dengan menerbitkan token. Udah laku nih di bursa. Ketika teknologinya benar nggak sih? Maksudnya secara teknologi viable nggak sih? Secara bisnis oke nggak sih? Itu bisa diakses di website-nya mereka atau white paper-nya. Kemudian ditutup pendandaannya, memberikan pendanaan bisa dengan cryptocurrency ataupun uang fiat yang dikonversi menjadi cryptocurrency. Ketika pendanaan ditutup, kemudian dalam jangka waktu tertentu akan dibuka di pasar sekunder di bursa. Nah, apa yang ada di bursa-bursa sekarang itu adalah secondary market-nya. Jadi token perusahaan itu dapat diperdagangkan di bursa yang tadi disebut sama Pak Har tadi, Digital Future Exchange-nya, itu adalah secondary market dari hasil primary market itu. Tapi ini sebenarnya lebih ke membeli sesuatu yang belum terbukti teknologinya gitu, dan memang untuk valuasinya pun juga spekulatif karena berdasarkan tesis-tesisnya lah, ibaratnya kayak gitu. Jadi ini membeli sesuatu teknologi yang memang ini bakal bakal scale nggak sih gitu, apakah ini bakal laku nggak sih gitu. Jadi benar-benar invest di sebuah hal yang sangat spekulatif. Ini untuk membedakan aja, apa sih bedanya kalau misalnya investasi di saham dengan investasi di token. Kalau misalnya di saham kan kita akan membeli sebuah kepemilikan, equity, ataupun company yang beroperasinya, semua operasionalnya, profitnya, dimiliki sebagian berdasarkan porsi kepemilikan kita di saham dari perusahaan tersebut. Kemudian nilai perusahaan itu dilihat dari aspek yang banyak, ada profitabilitas, arus kas, likuiditas, secara keseluruhan, arus kasnya bagaimana, apakah net present value-nya positif, ataupun nanti ada price earning ratio-nya kah, book value-nya kah, semuanya itu pasti kita lihat untuk bisa menilai sebuah perusahaan. Sedangkan kalau misalnya kita investasi di token, kita generally ya, kalau misalnya dia bukan securities, secara umum itu nggak membeli sebuah bagian ekuitas agak nggak stabil Tia. Tia putus-putus perusahaan tersebut. Tapi kita membeli suplai uang untuk produk teknologi yang akan dibangun. Ibaratnya seperti kita belum ada kasinonya, tapi buildernya itu terakhir di mana? Pak Om, investasi di token ya? Udah. Halo? Ya, udah sekarang bisa. Oke. Ya, oke. Terakhir di investasi di token, jadi diulang lagi ya, di investasi di token itu secara umum tuh kita tidak akan memiliki equity-nya ataupun share-nya dari perusahaan yang beroperasi. Jadi kita akan membeli suplai uang untuk bisa membangun produk teknologi yang akan dibangun oleh perusahaan itu. Jadi ibaratinnya kalau misalnya di Investopedia itu seperti kalau misalnya kita kasino mau dibangun tapi itu belum ada, tapi builder ingin kita investasi di kasino chips-nya sebelum ada game-nya, sebelum ada karyawannya, sebelum ada bangunannya gitu. Jadi untuk melihat value dari token itu, kita harus melihat kalau misalnya teknologinya sering dipakai, maka nilai tokennya akan berkorelasi dengan nilai perusahaan. Kayak misalnya salah satu token yang jelas bisnisnya itu XRP atau Ripple, itu adalah membuat sebuah transaksi secara global, jadi kita bisa seperti PayPal, bisa transfer dengan berbagai macam currency, baik mau cryptocurrency ataupun fiat money, US dollars, dan lain sebagainya, di berbagai negara, tapi dengan harga biaya yang kurang dari 1 sen. Jadi semurah itu karena dia bisa mencari dengan teknologi blockchain lah, dia bisa mencari yang efisien dan mencari hal lainnya gitu. Jadi itu mode bisnisnya, makanya dia merupakan salah satu kapitalisasi pasar yang lumayan besar. Jadi kalau misalnya investasi di token, kita juga harus memahami teknologinya tuh bagus apa enggak sih gitu. Ini sering dipakai apa enggak, atau enggak di masa depan apakah ini akan dipakai, karena tokennya itu berkorelasi kuat dengan teknologinya, bukan perusahaannya gitu. Nah sebenarnya tuh contoh pemanfaat teknologi itu banyak banget, nggak cuma buat perdagangan tokennya aja, bukan cuma tentang transaksi aja atau alat pembayaran, tapi dia bisa juga dipakai untuk misalnya di Nasdaq dia bisa bikin private corporate equity market.
Jadi dengan rekonsiliasi transaksinya tuh bisa lebih otomatis kayak gitu. Properti. Kemudian juga yang tadi yang sudah saya sebutkan, ada settlement system, currency exchange, dan juga jaringan remiten seperti Ripple, ataupun misalnya ada trade finance juga yang dilakukan oleh Standard Chartered sama Link Logis. Jadi banyak banget pemanfaat teknologinya, jadi nggak cuma sekedar tradingnya aja, tapi di baliknya itu teknologi yang bisa dipakai itu bisa banyak banget gitu. Sekian, ini pemaparan singkatnya, jadi kalau misalnya ada pertanyaan gitu nanti bisa ditanyain atau misalnya dilanjutin sama Om Iwan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Makasih, warahmatullahi Iya. Nanti kita sama-sama kita diskusikan ya kalau ada kita dalam tanya jawab ya. Kita dengar dulu Kang Iwan. Mangga Kang Iwan. Siap, sebentar saya share dulu ya. Ya. Iya, pinter banget ya, Tia. Udah masuk ya? Udah masuk ya. Udah, oke. Ya, Tia pinter. Soalnya keponakannya siapa? Pinter dan cantik ya, Mbak tuh. Ya, makanya aku dibilang sama ini suruh mendampingi, nggak enak dong rasanya. Oke. Jadi kita sekarang cerita tentang, kalau Tia tadi ngomong dari bahasa milenial, aku bicara bahasa kolonial ya. Jadi gini, ada orang baru aja ngomong sama saya di satu website, satu grup, bilang, wah katanya investor kripto di Indonesia ada lebih dari 7 juta orang. Padahal di bursa efek tuh untuk saham yang sudah berjalan berapa puluh tahun nih, sejak 95 pertama kali Telkom go public itu kan udah 26 tahun, baru dapat 6,2 juta akun. Nah, masalahnya, pertanyaannya, orang-orang yang membeli kripto, apakah paham yang dibeli apa? Jadi di kita ini suka bilang, paling bahaya orang yang punya uang tapi tidak paham, belanja, investasi, jadi inklusi dalam keuangan, padahal tidak punya literasi keuangan. Harusnya dia harus literate dulu, baru dia boleh berinvestasi gitu. Nah, jadi pertanyaannya tadi kan kita ngomong tadi blockchain atau crypto aset, padahal dasarnya namanya distributed ledger teknologi. Aku juga belajar dari Tia nih. Setelah Tia ngomong, aku cari-cari, oh macamnya begitu ya. Jadi di sini jawabannya, kalau belum tahu itu namanya Om Fortuga belum mencapai literasi keuangan. Jadi jangan investasi di kripto dulu ya. Ya, itu kata Tia tuh. Cuma karena aku nggak enak pakai foto Tia, aku pakai foto orang lain lah. Gitu. Nah ini satu contoh nih. Hari Sabtu kemarin, Sabtu minggu lalu ya, saya presentasi untuk timnya dari Pak Peri Warjio tentang bagaimana membantu UKM yang mau bergerak dalam dunia halal sehingga sertifikasi halal dan segala macam bisa jalan gitu. Oke. Nah, solusinya yang diminta adalah mereka bilangnya blockchain, padahal dimaksud adalah distributed ledger teknologi. Jadi ini kalau kita ngomong masalah makanan halal ya, itu ada dari suppliernya, ada logistik suppliernya, terus ada produsernya dan segala sampai ke consumer ya, seputarannya itu. Nah, masalah di sini pertanyaannya adalah dari mana kita yakin bahwa produk itu halal ya. Terus gimana kita bisa ngecek audit daripada rantai pasok tadi? Siapa tahu tengah jalan ada masalah, ada yang nggak sengaja kecampur sama barang yang tidak halal dan segala macam. Terus kemudian elemennya gimana di dalam itu? Terus gimana kinerjanya? Ya, sehingga waktu kita nanti katakanlah menjalankan, kita tahu bahwa harusnya margin di dalam rantai pasok ini maksimum sekian gitu. Kalau enggak nanti diambil margin berlebihan. Oke. Nah, kemudian saya ngomong sama Tia sama teman-temannya, dikasih. Ini Om, itu kalau supplier smart segala macam itu tadinya kan punya catatan sendiri-sendiri ya masing-masing. Sekarang kita bisa bikin namanya distributed ledger dengan kontrol indikator. Jadi masing-masing ngetik ataupun masukin data ke dalam ledgernya dia, tapi ini dibuat secara distributed. Sehingga kita bisa lihat tuh, waktu katakanlah kita beli daging buat masak sate misalkan itu, kita bisa lihat si yang jual daging ini dapat daging dari mana nih gitu. Dan kemudian yang motongnya itu motong cara seperti apa, punya sertifikasi apa enggak, dan bener nggak dia kasih laporan bahwa dia baru bisa motong daging sekian sapi sekian
dagingnya berapa kilo segala macam gitu. Nah, ini kalau ini semua dijalani dengan baik, maka aplikasi untuk sertifikasi halal itu bisa dijalankan secara digital. Dan kemudian proses sertifikasi auditnya bisa berkala, bisa digital. Dengan begini, maka jauh lebih mudah dan lebih murah. Kalau saya punya usaha catering, punya berbagai menu, masa setiap menu harus minta sertifikasi halal ke ini? Wah, susah banget kan, gitu. Nah, ini disampaikan. Nah, akhirnya dia bilang gini, rantai pasok itu dari supplier ke produser, distributor sampai ke customer itu ada elemennya, ada prosesnya dengan nanti memakai QR code atau RFID, itu di situ bisa dicek. Ini barang yang dibuat ini tuh barang yang kapan oleh siapa. Jadi, nah sehingga semua dapat proses ini. Dan di sini ini pakai digital ledger teknologi, ya. Yang kemudian kalau mau lebih cepat juga bisa pakai blockchain teknologi, boleh nggak apa-apa. Tapi dia sama sekali tidak dipakai untuk yang namanya currency, nggak ada. Ini pakai untuk identifikasi. Ya. Dampaknya apa? Akan lebih efisien, akan jadi lebih murah barang-barangnya dan mutunya akan bisa lebih baik. Nah, ini yang salah satu contohnya. Ya. Dan ini kemarin dibahas. Terus hari ini tadi jam 2 itu ada laporan ke Wapres, saya juga ikut dilaporin ini. Gitu. Jadi ini dilaksanakan. Nah, sekarang kita pengen tahu yang namanya cryptocurrency ya, bukan aset ya. Ini khusus currency, yang betul-betul currency. Itu ini ada report yang bulan Mei kemarin, ya. Dilihat yang biru itu sambil sebelah kiri ini, sorry, yang biru itu adalah orang yang pernah investasi. Sedangkan yang hitam itu ya sekarang sedang megang barangnya. Nah, ternyata orang-orang yang dulu jalan sana itu membeli cryptocurrency benar-benar untuk bertransaksi, ya, sebagian untuk investasi. Tapi sekarang makin banyak orang pakai buat investasi, bukan buat transaksi, gitu. Bahkan ada lagi yang masuk dalam FOMO, fear of missing out. Jadi orang-orang yang ikut-ikutan, gitu. Kemudian buat yang bertransaksi, dilihat apa aja yang dibuat transaksinya. Ini datanya nih. Jadi di grocery 25% kira-kira, online gaming atau gambling atau untuk streaming, beli streaming internet untuk komputer segala macam itu ada nih datanya. Jadi memang di US itu ini dipakai buat buat payment, tetapi dia tidak memikirkan apakah dalam dolar apa dalam valuta asing. Mereka pengen ngomong valuta yang ada di negara itu sendiri, gitu. Nah, sekarang kita bisa ambil contoh yang lain tentang itu. Ini nih, karena saya ngomong sama orang kolonial, saya ambil contoh ini terjadi tahun 95 nih, sebelum Krismon. Ada orang namanya Nick Leeson, itu dia di Singapura, dia kerja di Baring Banks, ya. Dia sangat dipercaya banget sama Putin. Dia buat trading dari future sama option dari Nikkei. Nikkei itu indeks dari saham, bukan saham loh, indeksnya. Jadi menunjukkan rate of naik turunnya saham. Di situ ada namanya future-nya daripada rate of inflation. Jadi sudah indeks itu sesuatu yang virtual, ya, nggak ada barangnya, dibuat lagi future-nya. Nah, dia trading di sana gila-gilaan, betting gini, ternyata dia salah, loss 1,4 miliar dolar. Dan si Baring itu langsung jatuh value-nya dan akhirnya ditutup. Ya. Jadi ini salah satu contoh saya mau sampaikan bahwa dari dulu juga ada orang yang bikin seperti ini. Cuma waktu ini nggak pakai teknologi. Ini hanya pakai ide bahwa kenaikan harga segala macam seperti bisa terjadi. Nah, waktu kemarin subprime mortgage, idenya sederhana sebenarnya di Amerika tuh waktu itu. Saya juga mempelajari itu. Orang-orang melihat waktu itu suku bunga pinjaman untuk mortgage untuk KPR itu murah sekali. Nah, padahal harga rumah naiknya cepat sekali. Akhirnya orang-orang pada beli rumah dengan pinjaman KPR bukan untuk dipakai, untuk dijual kembali. Nah, 2006-2007 itu jumlah rumah yang dibeli di Amerika
yang dipakai itu nggak sampai setengahnya. Gitu. Artinya yang setengahnya lagi itu memang mau dijual belikan. Dan ini akhirnya jadi bubble, pecah, ketahuan. Oke, kita lanjut lagi nih. Kan tadi Kang Didik cerita tentang Bapepti. Ya. Saya udah ngomong teman-teman saya yang di sana. Saya kaget. Yang dia ngomongin itu, mohon maaf ya, nggak masuk akal. Terus saya lihat siapa yang tanda tangan, menterinya. Menteri yang tanda tangan saya tahu namanya lah. Gitu. Itu, waduh, yang dia bilang peraturan menterinya itu hanya 3 alinea. Aduh, sumir banget lah. Jadi gini, Bapepti Kementerian Perdagangan bilang, kita tidak mau trading cryptocurrency. Sekali lagi, tidak bisa menerima trading cryptocurrency. Dia bilang gitu. Kenapa? Karena ada undang-undang tentang uang. Jadi kalau ada badan pemerintah atau yang diatur oleh otoritas melakukan hal tersebut, itu melanggar peraturan, melanggar hukum. Nggak boleh dia. Dia balik. Dia bilang namanya crypto aset. Sekali kita cek nih. Crypto aset itu apa? Dan dia bilang pasarnya namanya pasar fisik. Fisik gitu. Pasar fisik dari aset kripto di bursa berjangka. Nah, jadi bursanya bukan seketika diserahkan, tapi berjangka. Transaksi sekarang mungkin penyerahannya setahun lagi atau 6 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Nah, ini dia bilang, jadi pasar fisik dari aset kripto yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh bursa berjangka atau, nah ini tambahannya, atau sarana elektronik yang dimiliki oleh pedagang fisik aset kripto. Jadi bisa nggak pakai bursa berjangka ini di dalam peraturan ini yang ada nih di Indonesia nih untuk jual aset kripto. Pertanyaan itu apa itu aset kripto? Dia bilang komoditi tidak berwujud. Bagaimana mungkin Anda punya komoditi tidak berwujud, pasarnya pasar fisik? Itu kan aneh banget. Jadi komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset. Nah, dia cerita nih urutannya. Di sana dia bilang ada kriptografi, ada jaringan peer-to-peer tadi, dan ada buku besar yang terdistribusi. Buku besar itu ledger, bukan digital, salah ngetik. Distributed ledger, salah ngetik, maaf. Ya, di mana di sini bisa menciptakan unit baru tadi yang Tia bilang untuk menerbitkan token baru atau kripto baru, memverifikasi transaksi dengan jaringan peer-to-peer tadi, dan mengamankan transaksi dengan kriptografi. Tapi ada yang keempat, tanpa campur tangan pihak lain. Berarti juga tidak mungkin ada campur tangan dari pemerintah. Jadi kalau terjadi dispute segala macam, siapa yang bisa jadi pihak yang menjadi hakimnya ataupun menjadi ini yang nggak bisa gitu. Nah, pedagang fisik aset kripto namanya dipakai pedagang fisik aset kripto, pihak dalam persetujuan dari kepala Bapepti untuk melakukan transaksi aset kripto baik atas nama diri sendiri dan atau transaksi dari pelanggan. Pelanggannya itu adalah pihak yang menggunakan jasa pedagang aset kripto untuk membeli menjual aset yang diperdagang di pasar fisik aset kripto. Nah, kita lihat gambarnya seperti apa. Ini gambarnya. Ini yang di bawah ini pelanggan. Pelanggan dia datang ke pedagang fisik, sama seperti kalau kita saham, kita datang ke sekuritas ya, sekuritas, kita buka rekening sama sana, kita taruh uang kita menurut peraturan Bapepti 30% dipegang pedagang, 70% harus tambah lembaga clearing. Ini untuk penjaminan, jangan sampai dia beli tapi nggak bisa bayar. Gitu. Nah, ini aturan dari Bapepti, nggak boleh sana. Kemudian waktu dia berjalan, ini nomor 4-nya, dia yang 30% ditaruh lagi di pengelola deposito. Ini dia terjadi di bersangka, kemudian terjadi transaksi. Waktu terjadi transaksi, maka si yang punya barang itu depository, ini yang punya barang nih, yang disebut barang fisik kita bilang gitu. Yang punya uang, yang beli ada di sini, bertransaksi di tengah sini. Ya, dengan pakai diarahkan oleh si pedagang ini. Nah, kemudian baru di settle jalan. Oke. Di sini ada yang namanya hot storage dan cold storage. Hot storage itu apa? Ini kan semua aset digital ya. Jadi ada digital. Nah, untuk mudahnya maka tempat penyimpanan data itu di link ke internet. Ya. Itu namanya hot storage. Jadi dia bisa langsung bertransaksi. Cuma yang seperti itu peluang buat dihack itu lebih besar. Ya. Karena mungkin di tempat yang penerbit
kripto aset itu aman, tapi di tempat perdagangan kan belum masih aman. Jangan salah. Kalau dalam masih aman, yang aman di sana, tapi di sini belum masih aman kan. Nah, jadi mungkin belum sampai ke sana udah di-hack sama orang dulu, jadi nggak pernah terjadi transaksinya. Gitu. Nah, kadang-kadang cold storage lain lagi. Cold storage itu transaksinya di store di tempat yang tidak langsung di link ke internet, sehingga susah sekali untuk orang masuknya. Gitu. Nah, ini pedagang itu punya modal 50 miliar. Lembaga clearing punya modal 500 miliar, bursa berjangka punya 500 miliar, depositori 50 miliar. Ini peraturannya. Oke. Jadi Anda bisa lihat sendiri ini dari apa yang diomongin oleh Bapak Peti seperti apa. Oke, kira-kira itu dari saya. Menambahin nanti lanjutannya kita bisa bahas di dalam diskusi. Balik ke Kang Didik. Oke. Ya. Makasih Kang Iwan. Baik teman-teman kita semua, apakah sudah tercerahkan atau tambah bingung? Saya nggak tahu. Tambah bingung ya. Oke, kalau ada yang ingin bertanya langsung ya lebih baik kita langsung di anu aja. Daripada menulis, biasanya menuliskan pertanyaan malah lebih susah lagi nanti ya. Kalau ada yang mau nanya gitu ya. Atau ini kemarin di dalam diskusi itu ya ada rekan-rekan kita yang sudah mencoba, sudah punya pengalaman sebetulnya untuk melakukan katakanlah investasi di kripto aset ini. Saya nggak tahu, mau share ke kita nggak? Bagaimana Anda melakukan ini? Ya. Ayo Dik Aam. Ayo. Sebetulnya cuma iseng aja itu. Nah, nggak apa-apa, iseng, kita juga kepingin iseng, Kang Aam. Coba ceritain gimana anunya. Ya, jadi ya karena Bitcoin waktu lagi boom lah ya, kenaikan itu. Saya coba beberapa, kalau Bitcoin lagi kan harganya udah mahal. Saya coba ambil yang rada murah-murah, kan dipikirin pasti ada harapan buat naik dong. Dibanding kalau Bitcoin kan waktu itu satu koinnya udah 870 juta kan. Nah ini ada beberapa yang masih murah lah, 4.000 ya kan. Waktu itu saya beli ada namanya Cardano. Cardano itu koinnya namanya ADA. Saya belinya waktu itu 30.000 satu koinnya tuh. Sekarang sudah berapa ya, saya cek lagi. Udah untung banyak tuh si Aam. Ya, sampai ngitungnya susah gitu. Iya. Enggak. Udah susah dia. Udah bagi-bagi ke kita aja gampang. Jadi gini lah, modal saya kan input cuma 500 juta, 500.000. Oh, 500 juta. 500.000 enggak. Dulu tuh 500.000, sekarang detik sekarang nih udah 504.000. Naik sedikit lah. Kemudian dalam waktu berapa lama tuh Am? Iya dari Agustus sampai sekarang. Jadi baru naik. Sebelumnya waktu seminggu awal tuh saya rekod, cuma naik turun akhirnya malas juga tuh. Saya rekod, pengen tahu aja. Saya rekod kan. Terus ada juga Doge. Doge kan, kenapa saya pilih waktu itu karena diadopsi sama ya di endorse sama Tesla ya kan, mungkin sama Amazon juga. Itu ada kemungkinan naik kalau udah di endorse sama mereka itu. Nah waktu itu saya beli juga 500.000, itu sekarang tinggal 467.000, jadi udah rugi 30 ribuan. Nah, setelah itu XRP yang dari Ripple itu, karena yang katanya ini masa depan nih karena transaksinya juga murah kalau mau transfer itu. XRP, jadi saya beli juga itu 500.000, sekarang tinggal 421, jadi rugi 80 ribuan lah. Nah terus ada lagi yang termasuk yang apa, yang rada top lah ini,
yaitu BNB dari Binance. Karena ceritanya kalau kripto atau aset dipublish di BNB itu dalam waktu singkat akan naik 1000% itu katanya, ya kan? Coba masuk situ. Nah, di situ minimal invest itu harus 150 US. 150 US itu hanya dapat 0,349 poin lah ya. Jadi nggak sampai 1 koin. Nah, dari 150 sekarang harganya udah 175. Lumayan lah naik 25. Kira-kira gitu. Jadi pemilihannya juga masih rancu lah, saya masih belajar. Cuma maksudnya kan takut terlambat nih kalau misalnya nggak investasi sekarang, tahu udah naik kan, wah boleh juga tuh, gitu kira-kira. Tapi juga ini bukan yang besar-besaran karena kan kalau besar-besaran kan itu memang harus diperhitungkan detail lah, itu kata Kak Iwan juga mesti detail banget gitu kan. Kalau ini sih hanya isu-isu aja yang saya pakai sama iseng lah, iseng-iseng itu kira-kira gitu. Itu Anda transaksikan sendiri ya, Kang Aam? Gimana? Atau Anda melalui aset manager atau broker? Enggak, kan ada di kita tuh yang udah disetujuin Bapepti itu ada 13 perusahaan. Nah, perusahaan yang terbesar tuh Indodex. Nah, yang kedua toko kripto. Nah, saya pakai Indodex karena di situ sudah banyak membernya. Jadi kalau mau transaksi mungkin di situ mungkin udah banyak ininya orangnya lah yang bisa transaksi situ. Iya. Kayak gitu. Sedangkan kalau yang satu lagi BNB itu pakai wallet dari luar tuh. Iya. Jadi wallet dari luar tuh apa sebutannya? Ini benar ya. Trust wallet. Kalau boleh saya tanya ya Tia ya. Ini tadi pengalamannya Om Aam ini ya. Dia akan menggunakan broker atau apapun istilahnya yang sudah di list, ya tidak ada di listnya di bursa yang tadi kita sebut di FX itu gitu kan. Nah artinya memang di FX itu bisa memantau, katakanlah ya, memantau perkembangan transaksi seperti yang Kang Aam ini kan begitu ya. Itu fungsinya di FX seperti itu sekarang, atau dia belum berjalan sama sekali, tahu nggak? Kalau jujur sebenarnya saya kurang tahu fungsi di FX itu apa. Tapi kalau misalnya yang itu kayak misalnya toko kripto atau Indodex itu memang kayak mereka bikin sendiri gitu. Dan sebelum mereka bikin exchange, mereka listing di luar dulu untuk bisa membiayai teknologi exchange mereka sendiri. Indodex dulu namanya Tokenomics gitu. Jadi kalau misalnya ada namanya namanya Tokenomics itu sebenarnya Indodex gitu. Ya. Jadi memang masih di luar ya. Masih. Nah maksud saya tadi kan gini, Bapepti tadi dalam rangka membuat bursa itu supaya lebih terorganisir dan tersistematis ya, dimasukkan ke dalam pengawasan mereka. Atau Kang Iwan tahu bisa kasih tambahan mengenai Bapepti itu gimana sih cara kerjanya? Supaya kita pasti juga kalau kita ingin berinvestasi seperti Kang Aam ya, kita tahu bahwa ada satu otoritas katakanlah ya yang quote unquote bisa memanage dengan baik transaksi yang dilakukan. Sebetulnya begini, sebetulnya secara tadi saya tunjukkan, karena ada pertanyaannya, bisa dilakukan oleh bursa atau oleh pedagang aset kripto dengan sistem dia sendiri. Iya. Yang sekarang terjadi semua yang kedua itu. Yang kedua betul. Iya, katanya memang. Pertanyaannya sekarang gini. Iya, gitu ya. Jadi sekarang pertanyaannya gini sekarang. Kayak Aam tuh, dia Aam punya datanya. Nah, sekarang kalau semua orang yang kayak dia Aam, ya, besok itu berbondong-bondong semua yang di Indonesia ngambil uangnya dari si pedagang itu. Sanggup nggak dia? Pedagang cuma perlu uang memulai itu dengan modal 50 miliar. Ya. Sedangkan kalau kita mau menjadi exchange butuhnya 500 miliar. Gitu. Kalau exchange itu akan memerlukan custodian yang namanya depository. Itu juga butuh uang 500 miliar. Jadi dua itu jadi 1 triliun baru bisa jalan. Gitu. Sedangkan kalau yang untuk clearing, untuk menyelesaikan pembayaran, itu cuma perlu tadi berapa? 50 miliar. Jadi dengan 100 miliar mereka bisa jalan, bisa hidup, bikin sendiri sistemnya.
Dan itu diperbolehkan karena undang-undangnya bilangnya begitu atau peraturan dari Bapak Peti bilang begitu. Nah, ini yang saya terus terang berdoa ya mudah-mudahan yang curang itu yang kemudian ngabur dengan uang orang itu dan ini nggak ini. Kalau dia punya modal 50, dia bisa sekarang dapetin investasi 500 miliar gitu. Itu kan semua barangnya ketahuan di mana? Barangnya ketahuan di mana? Nggak ada atau barangnya di mana? Coba tanya sama Deam tadi. Barangnya ada di mana? Dan dia punya cuma sepersekian dari satu barang. Satu token atau satu aset kripto aset tadi dibagi dalam beberapa orang. Siapa yang tahu aset tokennya ada berapa? Ya. Kemudian yang berbagi seperti apa? Karena yang transaksi yang ada di dalam si penerbit itu nggak seper-seperan. Yang benar nggak Tia? Si aset penerbit itu hanya punya adalah per unitnya kan? Iya, per unitnya. Dia tidak bisa jadi kalau Kang Am beli cuma sepersekian, dia ngomong sama si pedagang, bukan ngomong sama si yang penerbit. Gitu. Yang sepersekian yang bisa motong-motong bagi-bagi seakan-akan satu aset tadi dibagi buat 30 orang gitu. Jadi sama nih kalau ada orang yang bilang saya punya perkebunan atau saya punya peternakan, saya punya 1000 pohon kelapa, saya punya 200 sapi gitu. Saya bilang, Anda bisa ambil setengah sapi, sepertiga sapi, ya. Tapi kan nggak ketahuan yang mana. Saya punya catatan yang lengkap. Jadi Anda dapat datanya, kita buatin datanya. Tapi terus kemudian gimana cara ngeceknya bahwa saya punya yang mana seberapa? Nggak double sama orang lain. Itu barangnya ada loh. Itu barangnya pohon kelapanya ada, sapinya ada. Bayangin sekarang barangnya nggak ada secara fisik, nggak ketahuan di mana. Nah, jadi ini yang saya bilang tadi, saya khawatir banget gitu. Makanya saya ngomong gini, jangan sampai orang banyak yang ini tertipu. Bedanya sama komoditi apa ya? Seperti kita kopi misalnya, kan kita juga nggak ada kopinya. Nah itu. Ya, itu makanya saya juga tidak terlalu mendukung itu. Tetapi kalau kopi kan ada barang kopinya di seluruh dunia. Iya, cuma nggak tahu kopi cuma nama doang. Betul. Karena kan betul. trading kopi itu cuma dari harga ini naik turun. Iya betul. Tapi nggak ada blockchain-nya lagi. Kalau ini ada blockchain. Ya. Pertanyaan sekarang, Kang Deam, sekarang Bapak Peti kan harus menjaga itu. Dan sekarang yang itu melalui bursa loh, melalui bursa komoditi, ada bursa komoditinya, ya. Jadi itu ada bagian clearingnya, ada bagian depositorinya, aman gitu. Sekarang coba Kang Am coba cek ya, depositorinya ada di mana tuh? Gitu. Depositorinya ada di mana? PT-nya siapa? Gitu. Dari mana kita bisa ngecek barang itu ada di sana apa enggak? Arti barang yang secara digital aja. Ya istilahnya kan Bitcoin pun tidak, Nakamoto nggak tahu di mana. Nah itu lain lagi dong, ya, lain kan lagi. sama. Ya makanya sekarang saya sih silakan aja kalau ada teman-teman yang mau ya, saya sih nggak akan melarang ya, namanya teman-teman juga mau investasi di sapi, mau di kelapa, mau di mana ya silakan aja. Cuma saya kasih tahu kalau Anda mau investasi, make sure dulu barangnya ada apa enggak gitu, dan kemudian bagaimana ngeceknya. Kalau terjadi dispute, gimana cara Anda menyelesaikan dispute tersebut? Itu dasarnya. Karena kan kita umur segini dan anak-anak kita juga sebenarnya juga sekarang juga masih harus jaga-jaga jangan sampai jadi generasi sandwich kan. Gitu. Jadi itulah makanya saya mau ngomong sebetulnya dasar itu bukan yang lain.